Selamat malam, saudara-saudara. Kembali kita berjumpa di dalam program renungan singkat. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga malam ini. Kami percaya Engkau yang terus menyertai serta memberkati kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Tuhan, bila sebentar kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong sehingga kami boleh mengerti akan maksud firman-Mu, serta dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan pembacaan serta perenungan firman Tuhan pada saat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan firman pada saat ini yaitu dari Amsal 14 ayat 29. Saya akan membacakan bagi kita semua. Bunyinya demikian. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Judul dari renungan kita saat ini adalah harga yang harus dibayar dari kemarahan. Saudara, memulai dari renungan kita, saya akan bercerita sedikit tentang kisah dari internet. Dikisahkan ada seorang pemburu yang memiliki burung Raja Wali, di mana suatu saat mereka berburu, dan setelah sekian lama berburu, akhirnya si pemburu ini merasa kehausan dan dia mulai mencari air. Pada akhirnya dia menemukan tetesan air dari sebuah batu yang di atasnya ada cerukan. Kemudian dia melepaskan burung Raja Wali di tangannya dan mengambil cangkir serta menadah tetesan air. Dan ketika si cangkir tersebut mulai terisi mau penuh, dia akan meminumnya. Tetapi ketika dia akan meminum, burung Raja Wali tersebut menyambar tangannya sehingga gelas yang berada di tangannya itu tumpah. Kemudian dia mengambil lagi gelas tersebut dan dia menadah lagi air dari batu. Dan ketika sudah mau penuh dia mau meminumnya, burung Raja Wali tersebut menyambarnya lagi sehingga gelas tersebut tumpah. Dan kejadian tersebut terjadi beberapa kali sampai akhirnya si pemburu ini menjadi marah. Kemudian dia menghunus pedangnya dan dia mulai menadah air ke dalam cangkir tersebut. Dan ketika sudah mau penuh dan mau minumnya, dia siap-siap dengan pedang, dan ketika si burung akan menyambar tangannya, dia menyabet si burung tersebut sehingga burung tersebut mati dan tergeletak di atas cekungan batu yang ada air tersebut. Kemudian sebelum dia meminum, dia melihat dan mengambil dari burung Raja Wali yang mati tersebut. Dan betapa kagetnya dia ketika melihat bahwa di cerukan air yang dia tadah menetes ke bawah tersebut, ada seekor ular berbisa yang mati di sana dan mengeluarkan bisanya ke dalam air tersebut. Dia merasa sedih dan baru menyadari bahwa apa yang dilakukan sahabatnya tersebut, yaitu burung Raja Wali itu, adalah untuk menyelamatkan nyawanya. Tetapi akibat dia mengikuti amarah dan kemarahannya, maka ada harga yang harus dibayar, yaitu dia kehilangan sahabat, yaitu burungnya sendiri. Saudara, ada lagi mungkin suatu cerita tentang harga yang harus dibayar dari suatu amarah atau mengikuti kemarahan. Dulu anak saya sering bermain game dengan HP-nya. Dan ketika dia bermain game, kemudian mungkin sinyalnya jelek, sehingga HP-nya nge-lag dan akhirnya dia kalah dalam permainan tersebut. Saking kesalnya, dia membanting HP tersebut. Dan
Setelah dibanting ternyata HP-nya rusak. Kemudian dia sangat menyesal, dan itulah saudara bahwa memang seperti yang dikatakan Amsal 14 ayat 29 tadi, bahwa siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Saudara, kita juga mungkin pernah mengalami di saat kita tidak dapat mengendalikan amarah, dan akibatnya ada harga yang mahal yang harus kita bayar akibat kita mengikuti rasa marah kita. Benar sekali saudara yang dikatakan Amsal tadi, bahwa sikap lemah lembut adalah hikmat. Orang baru bisa disebut memahami dirinya sendiri, memahami kelemahan sifat manusianya, juga tahu bagaimana memaafkan orang lain dan dirinya sendiri, jika orang tersebut dapat mengendalikan kemarahan dan bersikap lemah lembut. Tapi sebaliknya saudara, orang yang cepat marah dan menunjukkan kemarahannya adalah orang yang kurang berhikmat, dan tanpa sadar sebetulnya dia sedang memperlihatkan kebodohannya. Saudara, firman Tuhan saat ini sebetulnya sedang menegur dan mengingatkan diri saya sendiri secara pribadi. Karena sebetulnya saya merasa bahwa seringkali saya juga mengikuti rasa marah dan juga tidak bisa mengendalikannya. Yakobus 1 ayat 20 mengatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tadi saya mengatakan bahwa renungan firman saat ini sebetulnya sedang menegur dan mengingatkan saya secara pribadi. Tetapi biarlah kita, yaitu saudara dan saya, sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, dapat boleh diingatkan melalui firman Tuhan ini. Karena pasti sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita menginginkan bahwa apa yang kita kerjakan merupakan kebenaran di hadapan Allah, bukan malah sebaliknya. Biarlah Tuhan yang akan menolong serta memampukan kita untuk dapat mengendalikan rasa marah dan amarah kita, sehingga kita juga boleh mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.